Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair Tamim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan dan menjelaskan perkawinan alami pada kambing dan ayam. Perkawinan alami pada kambing. Perkawinan dimulai dari betina yang birahi mengeluarkan feromon untuk merangsang si pejantan. Kemudian setelah pejantan terangsang, pejantan akan mengalami proses licking, yaitu menjilati kelamin betina. Setelah itu, kambing pejantan akan melakukan proses kissing, yaitu menciumi alat kelamin betina. Kemudian akan dilanjut proses mounting atau menaiki si betina, dan diakhiri ejakulasi, yaitu dimasukkannya sperma pada alat reproduksi betina. Perkawinan alami pada ayam. Perkawinan dimulai dari ayam pejantan yang mengejar-ngejar ayam betina, yang kemudian ayam pejantan akan menaiki punggung betina dan memasukkan spermanya ke vagina ayam betina. Perkawinan ini juga bisa dibantu oleh manusia dengan handling ayam betina yang didudukkan ke lantai dengan tangan agar ayam pejantan bisa mengawini ayam betina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Luklukin Karimah dari kelompok 13 IRTA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan teknologi reproduksi pada bidang peternakan yang diyakini dapat meningkatkan mutu genetik pada ternak, sehingga dalam waktu pendek dapat menghasilkan individu baru dengan kualitas yang baik dan dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan pejantan unggul sebanyak-banyaknya. Proses inseminasi buatan ini meliputi 1. Pemeriksaan kualitas semen, yang kedua pengenceran semen, yang ketiga pembekuan semen, yang keempat pemeriksaan birahi pada ternak betina, yang kelima distribusi semen kepada betina, yang keenam pelaksanaan inseminasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Perkenalkan, nama saya Santi Nugroho, NIM terakhir 174 dari kelompok 13 IRTA. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang deteksi birahi. Deteksi birahi yaitu keadaan di mana ternak betina mau menerima pejantan untuk melakukan perkawinan. Birahi pada ternak ini pada ternak usia yang dewasa. Usia ternak dewasa ini dipengaruhi oleh kondisi tubuh dan pakan. Deteksi birahi ini juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam budidaya ternak ruminansia. Ketepatan mendeteksi birahi itu sendiri untuk mengetahui tingkat birahi pada ternak yang akan mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Terus pada ternak dapat diketahui dengan melalui pengamatan visual. Pengamatan visual ini yaitu berdasarkan pada perubahan tingkah laku ternak. Perubahan tingkah laku ternak ini antara lain seperti ternak menunjukkan keadaan yang gelisah atau tidak tenang, dan juga berusaha menaiki betina lainnya, diam apabila dinaiki betina lain atau jantan, dan nafsu makannya berkurang. Selain perubahan tingkah laku, pengamatan visual juga berdasarkan pada perubahan seperti vulva yang memerah, hangat, bengkak, dan lendir terlihat jelas. Warna vulva ini dikategorikan merah dengan skor 3, merah muda dengan skor 2, dan merah muda kepucatan dengan skor 1. Sekreta lendir vulva dikategorikan skor 3 apabila sekreta bersifat viskous, bening, menggantung, dan membasahi sekitar vulva.
Skor 2 apabila jumlah sekreta lendir sedikit sekitar vulva, tidak kering, sedikit basah. Skor 1 apabila jika ada sekreta yang terlihat. Selain lendir, pengamatan kondisi uterus dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum ternak. Setelah masuk, dilanjutkan dengan mencari bagian serviknya untuk mendeteksi dan mengamati tingkat ereksi pada serviknya. Tingkat ereksi serviks skor 4 yaitu kondisi serviks sangat tegang, skor 3 kondisi tegang, skor 2 kondisi agak tegang, skor 1 kondisi serviks sedikit tegang. Perubahan fisik yang tampak dari luar dan tingkah laku tersebut dijadikan dasar oleh peternak untuk mendeteksi ternak sedang birahi. Pengamatan secara visual akan mengalami kesulitan apabila ternak menunjukkan kondisi silent heat. Pengenceran semen merupakan kegiatan untuk menjaga kelangsungan hidup spermatozoa. Tujuan pengenceran semen adalah memperbanyak volume semen, juga untuk pengawetan semen yang akan digunakan untuk inseminasi buatan. Dengan bahan pengencer yang baik harus mengandung zat makanan untuk kebutuhan energi, melindungi spermatozoa, bersifat sebagai penyangga terhadap pH. Metode pengenceran semen dilakukan dengan mencampurkan bahan pengencer semen ke dalam cairan semen sebelum dilakukan pembekuan semen untuk menghindari cold shock ketika proses pendinginan dimulai. Cara melakukan pengenceran semen yaitu larutan pengencer dimasukkan ke dalam pendingin air dengan suhu kurang lebih 35 derajat Celcius. Semen dimasukkan dalam tabung reaksi. Selanjutnya, ambil larutan stock solution menggunakan pipet volume dan ditambahkan ke dalam semen yang berada pada tabung reaksi. Kemudian diaduk sampai homogen dengan cara menggoyangkan tabung dengan pelan. Lalu stop kontak pendingin air dinyalakan agar suhu turun demi sedikit. Kemudian pergerakan sperma dievaluasi di bawah mikroskop. Pada kambing dan ayam, sebelum dilakukan pengenceran, perlu melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah pengenceran yang ingin dilakukan, di mana rumusnya sebagai berikut. Tahap-tahap dalam proses inseminasi buatan meliputi persiapan alat dan bahan, pendeteksian birahi, proses inseminasi buatan, dan recording atau pencatatan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses IB ini meliputi kontainer yang berisi straw dan cairan nitrogen, pinset, termometer, wadah dan media towing, tisu, cutter straw, IB gun, plastik sheet, plastik glove, air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius, dan kartu recording. Kontainer merupakan tempat penyimpanan semen, di mana di dalam kontainer ini semen akan disimpan di dalam dinding yang hampa udara. Kontainer ini memiliki komponen seperti tabung penutup, kanister, dan gobet. Tabung penutup terletak di bagian atas berfungsi sebagai penutup. Kanister terbuat dari logam dan berbentuk silinder, mempunyai pegangan diletakkan pada leher kontainer ketika memindahkan straw, dan gobet terbuat dari bahan plastik dan ringan diletakkan di dalam kanister. Pinset berfungsi sebagai alat untuk mengambil semen pada kontainer. Termometer berfungsi mengatur suhu pada saat towing. Wadah dan media towing merupakan tempat yang akan diisi air panas pada suhu 37 derajat Celcius yang nantinya akan dimasukkan straw semen beku. Tisu berfungsi dalam membersihkan straw dan membersihkan vulva. Cutter straw berfungsi dalam menggunting straw setelah straw dimasukkan ke dalam IB gun. IB gun berfungsi untuk mendeposisikan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Plastik sheet berfungsi sebagai pelindung IB gun setelah diisi straw agar ketika dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina tidak melukainya. Plastik glove berfungsi untuk melindungi tangan pada saat palpasi melalui rektal.
Air hangat berfungsi untuk towing semen beku, dan kartu recording berfungsi sebagai pencatatan. Recording merupakan pencatatan pada ternak. Recording ini sangat bermanfaat bagi usaha peternakan dan merupakan hal yang sangat penting, karena recording ini dapat menjadi bahan pertimbangan ketika mengambil keputusan atau tindakan dalam penanganan ternak, seperti perawatan dan pengobatan pada ternak yang sakit berdasarkan riwayat kesehatannya, mempermudah peternak dalam mengevaluasi, mengontrol, dan memprediksi tingkat keberhasilan usahanya, memudahkan peternak dalam melakukan seleksi ternak, dan mencegah terjadinya inbreeding. Kemudian terdapat inseminasi buatan pada kambing. Inseminasi buatan pada kambing ini diawali dengan pemilihan pejantan. Pejantan harus baik reproduktif maupun kesehatannya, sehat dan tidak cacat, memiliki keturunan atau silsilah yang telah terseleksi sebelumnya, berumur 1 hingga 6 tahun, dan memiliki kemampuan libido yang tinggi. Proses pendeposisian semen kepada betina ini memerlukan alat dan bahan. Alatnya yaitu berupa spekulum, pipet volume yang telah diberi spuit, lateks, dan tabung tulip. Kemudian untuk bahannya yaitu semen, vigel, alkohol, dan tisu. Langkah pertama yaitu mengambil semen pada tabung tulip dengan menggunakan pipet volume sebanyak 1 mili. Kemudian, membersihkan spekulum dengan menggunakan tisu yang telah disemprot alkohol dan diolesi vigel agar licin dan tidak melukai ternak ketika dimasukkan ke dalam saluran reproduksinya. Kemudian dilakukanlah handling. Handling dilakukan dengan mengangkat kaki pada bagian belakang dan ditekukkan. Selanjutnya, membersihkan area vulva dengan tisu yang telah disemprot alkohol agar steril. Kemudian memasukkan spekulum dengan menggunakan tangan kiri dan lalu diputar serta dikencangkan sampai terlihat serviks. Kemudian memasukkan pipet volume yang telah berisi semen. Ketika pendeposisian ini, semen harus sampai mencapai area serviks karena ini merupakan penentu keberhasilan dalam proses inseminasi buatan pada kambing. Semen yang telah mencapai serviks kemudian akan dikendorkan spekulumnya dengan cara diputar dan dikeluarkan secara perlahan. Kemudian terdapat inseminasi buatan pada ayam. Inseminasi buatan pada ayam ini diawali dengan pemilihan induk dan pejantan yang baik. Induk yang baik untuk dilakukannya inseminasi buatan memiliki syarat sehat dan tidak cacat, berumur 7 hingga 12 bulan, sudah pernah mengalami periode peneluran, reproduksinya tinggi, dan reproduksinya sedang aktif. Sedangkan pejantan yang baik untuk dilakukan inseminasi buatan memiliki syarat sehat dan tidak cacat, berumur 1,5 hingga 3 tahun, memiliki mutu genetik yang baik, mempunyai hubungan keluarga yang jauh dengan induk yang akan diinseminasi, dan memiliki nafsu kawin yang baik. Induk dan pejantan yang sudah terpilih ini selanjutnya akan ditempatkan pada kandang sistem baterai tunggal yang nyaman. Alat-alat yang diperlukan untuk proses inseminasi buatan pada ayam ini yaitu spuit tanpa jarum yang berfungsi untuk menyuntikkan semen ke dalam alat reproduksi betina. Tisu yang berfungsi untuk membersihkan alat dan area kloaka. Alkohol berfungsi untuk mensterilkan alat dan kloaka, dan semen. Pendeposisian semen pada ternak betina ini diawali dengan melakukan handling, di mana satu orang akan memegang ternak dan satu orangnya lagi akan mendeposisikan semen. Kloaka akan dibersihkan dengan menggunakan tisu yang telah disemprot alkohol agar steril. Kemudian menekan bagian tubuh bawah anus hingga terlihat saluran reproduksinya. Kemudian semen sebanyak 0,1 hingga 0,2 mili akan dimasukkan ke dalam spuit tanpa jarum. Kemudian akan disuntikkan kepada saluran reproduksi betina melalui kloaka secara perlahan. Supaya semen dapat masuk ke dalam, maka dalam pendeposisian ini harus berhati-hati supaya semen tidak tumpah. Kemudian betina akan dilepaskan lagi.
Perkenalkan, saya Tony Dikita Saputra, NIM 230101 19130181 dari kelompok 13A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Faktor yang pertama yaitu kualitas semen. Kualitas semen sangat mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Kriteria semen yang baik yaitu yang memiliki standar SNI, memiliki kualifikasi motilitas lebih dari 40%, serta memiliki lebih dari 25 juta sel supaya dapat membuahi sel telur pada ternak betina. Faktor yang kedua yaitu inseminator. Keterampilan inseminator merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan inseminasi buatan. Dalam pelaksanaan inseminasi buatan di lapangan terdapat prosedur yang harus diterapkan oleh petugas seperti cara handling semen, pelaksanaan palpasi rektal, dan inseminasi buatan yang sesuai prosedur. Faktor yang ketiga yaitu betina akseptor. Ternak betina hendaknya memiliki BCS yang normal, jadi tidak boleh terlalu kurus dan tidak boleh terlalu gemuk. Apabila ternak betina terlalu gemuk, nanti sel telur akan terhalang oleh lemak, dan apabila terlalu kurus, dikhawatirkan ovarium tidak berfungsi. Genetik ternak, BCS, kondisi organ reproduksi, kadar hormonal, dan adanya penyakit tertentu pada ternak sangat mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Ternak betina yang akan dilakukan IB hendaknya memiliki kesehatan yang baik, karena ternak yang sehat akan memiliki siklus birahi yang normal serta derajat birahi yang baik. Faktor yang keempat yaitu deteksi birahi oleh peternak. Deteksi yang tepat dan akurat merupakan salah satu kunci keberhasilan inseminasi buatan. Jadi peternak harus mengenali tanda-tanda birahi pada ternaknya dengan baik sehingga inseminasi buatan dapat dilakukan di waktu yang tepat. Deteksi birahi yang tidak efisien akan mempengaruhi status kesuburan ternak. Ketepatan waktu inseminasi buatan yaitu menjelang ovulasi. Jadi apabila ternak betina birahi di pagi hari, maka inseminasi buatan dilakukan di sore hari. Apabila ternak betina birahi di sore hari, maka IB dilakukan di keesokan harinya. Faktor yang kelima yaitu waktu pelaksanaan inseminasi buatan. Waktu dalam melaksanakan IB merupakan salah satu hal yang penting yang mempengaruhi fertilisasi antara sel telur dengan sel sperma. Pengamatan tanda-tanda birahi yang baik yaitu di pagi hari, siang hari, atau sore hari saat ternak beristirahat. Sedangkan waktu yang tepat untuk mengawinkan yaitu sekitar 12 jam setelah tanda awal birahi. Artinya apabila ternak menunjukkan tanda-tanda birahi di pagi hari, maka IB dilakukan di sore hari. Apabila ternak betina menunjukkan tanda-tanda birahi di sore hari, maka inseminasi buatan dilakukan keesokan harinya sebelum jam 12 siang. Waktu yang tepat untuk melaksanakan IB yaitu 8-12 jam setelah tanda awal birahi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Saya akan menjelaskan tentang kelebihannya dahulu. Kelebihan inseminasi buatan ini antara lain menghemat biaya waktu pemeliharaan ternak jantan, dapat mengatur jarak kelahiran dengan baik, mencegah perkawinan darah pada sapi betina, dan sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Semen beku juga masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada perkawinan karena fisik jantan yang lebih besar daripada fisik betina. Menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan inseminasi buatan. Kekurangan dari inseminasi buatan ini antara lain
Apabila identifikasi birahi dan waktu pelaksanaan inseminasi buatan tidak tepat, maka tidak akan terjadi kebuntingan. Selanjutnya akan terjadi kesulitan kelahiran apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan yang turunan yang besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan badan yang kecil. Selanjutnya bisa terjadi kawin darah apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya dapat menyebabkan keturunannya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik. DEE Gesdek. DEE Gesdek adalah suatu bahan yang prinsip kerjanya mengidentifikasi ion fenol dalam urin yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebuntingan. Bahan DEE Gesdek terdiri dari dua larutan, yaitu larutan pendahuluan yang digunakan untuk memutus ikatan ion fenol dalam estrogen, dan larutan penegas, yaitu larutan yang akan mengendapkan ikatan ion fenol. Pelaksanaan pengecekan kebuntingan diawali dengan penampungan urin ternak yang diduga bunting terlebih dahulu. Penampungan urin maksimal 24 jam sebelum pengecekan. Manfaat yang dapat diperoleh dari metode ini yaitu peternak dapat mendeteksi kebuntingan secara cepat, mudah, dan memiliki akurasi tinggi mencapai 87,58% dikatakan bunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Trijatmiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang palpalasi rektal. Palpalasi rektal adalah palpalasi atau meraba uterus melalui dinding rektum untuk meraba apakah terjadi pembesaran selama kebuntingan atau adanya membran fetus maupun fetus. Palpasi rektal merupakan salah satu metode diagnosa kebuntingan yang biasa dilakukan pada ternak besar seperti kuda, kerbau, dan tentunya sapi. Palpasi rektal biasanya dilakukan pada usia kebuntingan ternak di atas 40 hari. Berikut ini adalah prosedur dan cara palpasi rektal. Untuk langkah pertama adalah memasukkan sapi indukan ke dalam kandang spit untuk memudahkan proses palpasi rektal. Selanjutnya, pemeriksa harus memakai pelindung seperti sepatu boot atau pakaian wearpack. Memakai sarung tangan plastik. Kemudian sarung tangan plastik diberi sabun untuk pelicin. Untuk pemeriksa, kuku harus dipotong tumpul, rata, licin, dan tidak boleh memakai cincin atau aksesoris tangan lainnya. Pemeriksaan dilakukan dengan tangan kanan atau kiri sesuai dengan kebiasaan. Untuk melakukan pemeriksaan, tangan dimasukkan ke dalam rektum dalam bentuk mengerucut dan diteruskan sampai melampaui organ reproduksi.
Apabila fesesnya banyak, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu. Rasakan setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada organ reproduksi, sehingga kita dapat mendeteksi apakah satu dalam keadaan penting atau tidak. Palpasi abdominal. Palpasi abdominal dilakukan dengan meraba bagian abdomen atau perut bagian bawah kanan. Ketika terdapat tanda kebuntingan, meraba perut akan merasakan keberadaan janin. Kelebihan dari metode ini yaitu mudah dilakukan dengan meraba perut tanpa bantuan alat. Kekurangan dari metode ini adalah perlu sensitivitas yang tinggi dari pendeteksi dan dibutuhkan keterampilan khusus agar lebih akurat dalam mendeteksi kebuntingan pada ternak. Palpasi puting. Palpasi puting merupakan metode deteksi kebuntingan yang dilakukan dengan cara memerah pada puting ternak tersebut. Caranya dengan memijat-mijat pada bagian puting, dan kemudian apabila keluar cairan yang bening kental, itu menandakan bahwasanya ternak tersebut mengalami kebuntingan.